Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah gambar di kertas bisa jadi gedung pencakar langit? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan seru itu dari ide sampai jadi bangunan nyata. Pasti sering kan lihat proyek konstruksi gede-gedean terus mikir, ini mulainya gimana ya? Pertanyaan ini adalah inti dari obrolan kita. Kita akan telusuri alurnya, langkah demi langkah yang mengubah visi jadi realitas. Jadi, setiap proyek raksasa itu sebenarnya dimulai oleh dua tokoh utama. Mereka punya tujuan yang sama, tapi perannya wah, beda banget. Di satu sisi, kita punya developer. Anggap aja dia ini sang visioner, yang punya mimpi, punya ide, dan yang paling penting punya lahannya. Nah, di sisi lain ada kontraktor, si jagoan eksekusi. Dia yang punya keahlian teknis buat mengubah mimpi tadi jadi kenyataan. Perjalanan mereka dimulai dari sini. Oke, kita masuk ke fase pertama. Disinilah fondasi dari segalanya diletakkan. Ini soal perencanaan detail, dan tentu saja soal duit, alias estimasi biaya awal. Poin krusial pertama yang harus kita tahu adalah dokumen sakti bernama RAB. Ini bukan sekedar tebakan harga loh ya. RAB itu hasil perhitungan super detail dari kontraktor. Isinya lengkap, dari harga paku sampai sewa alat berat. Inilah tawaran resmi pertama mereka. Prosesnya sendiri sangat logis kok. Jadi awalnya developer cuma kasih konsep kasar. Terus kontraktor menerjemahkannya jadi gambar kerja yang super detail. Nah, dari gambar detail inilah baru semua biayanya dihitung satu persatu. Sampai akhirnya jadi RAB. Terstruktur banget kan? Setelah tawaran masuk, kita nggak langsung deal. Kita masuk ke fase adu strategi alias negosiasi. Disinilah harga akhir proyek bakal ditentukan lewat tawar-menawar yang, ya, cukup alot biasanya. Nah, kalau RAB itu senjatanya kontraktor, developer juga punya senjata rahasia. Namanya HPS. Ini tuh patokan anggaran internal mereka, semacam contekan harga wajar versi developer, biar mereka tahu tawaran dari kontraktor itu masuk akal atau kemahalan. Dan inilah momen pertarungannya. RAB yang diajukan kontraktor bakal diadu, dinegosiasikan, dan dibandingin sama HPS punya developer. Tujuannya? Ya buat cari titik tengah, harga yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Hasil akhir dari negosiasi panjang tadi adalah RAP. Anggap aja ini harga final, harga mati, yang udah dikunci dan nggak bisa ditawar lagi. Angka inilah yang nantinya bakal tertulis jelas di dalam kontrak resmi. Oke, harga udah deal. Sekarang saatnya kita meresmikan semuanya. Fase ini adalah soal legalitas, tanda tangan kontrak, dan menyiapkan berbagai jaminan keuangan. Proyek siap dapat lampu hijau. Dan inilah momen resminya, penandatanganan SPK, surat perjanjian kontrak ini yang mengikat developer dan kontraktor secara hukum. Kesepakatan lisan sekarang jadi komitmen tertulis, proyek pun resmi dimulai. Tapi tunggu dulu. Sebelum uang muka cair, developer butuh yang namanya jaminan bank. Ini kayak polis asuransi buat developer. Kalau amit-amit kontraktornya gagal menyelesaikan proyek, uang jaminan senilai 10-20% nilai kontrak ini bisa dicairkan. Penting banget buat manajemen risiko. Nah, setelah jaminan bank di tangan developer, barulah uang muka cair. Ini adalah suntikan dana segar pertama buat kontraktor, biasanya 10-30%. Duit ini dipakai buat mobilisasi, beli material awal, sewa alat, pokoknya buat bensin pertama proyek. Oke, urusan administrasi dan keuangan awal beres. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling kelihatan hasilnya. Fase pembangunan fisik sampai nanti momen serah terima kunci. Proses pembangunan itu sendiri sangat terkontrol loh. Ada tim pengawas yang mantau terus. Dan yang penting, pembayaran ke kontraktor itu nggak langsung lunas, tapi dicicil per tahap. Progresnya diverifikasi dulu, baru bayaran cair. Sistem ini efektif banget buat jaga proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran. Nah, yang perlu Anda tahu, proyek selesai itu ada 2 tahap serah terimanya. Pertama, ada BAST1 atau serah terima sementara. Di sini, masa garansi atau pemeliharaan dimulai. Setelah masa itu selesai dan semua perbaikan beres, barulah ada BAST2, serah terima final. Ini yang menandakan proyek benar-benar tuntas. Dan sebagai jaminan kualitas pamungkas, ada yang namanya uang retensi. Jadi sekitar 5% dari total nilai kontrak itu ditahan dulu sama developer. Uang ini baru akan dikasih ke kontraktor setelah masa pemeliharaan selesai dan nggak ada komplain lagi.
Adil kan? Wah, panjang juga ya perjalanannya. Nah, setelah melihat semua proses dari A sampai Z, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan? Yuk, kita rangkum kunci-kunci keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Oke, mari kita rangkum super cepat. Mulai dari konsep jadi RAB, terus RAB dinego lawan HPS sampai jadi RAP, lanjut tekan kontrak SPK plus siapin jaminan. Konstruksi jalan dengan pembayaran bertahap, terus serah terima 2 kali, BAST1 dan BAST2, dan diakhiri dengan pencairan uang retensi. Simpel kan alurnya kalau dirangkum? Pada akhirnya, semua langkah dan dokumen yang kelihatannya ribet ini tujuannya cuma satu, melindungi semua pihak. Proses yang jelas itu menciptakan rasa aman, baik buat developer yang keluar uang, maupun buat kontraktor yang kerja keras di lapangan. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu semua alurnya, dari perencanaan sampai jaminan akhir, menurut Anda mana satu langkah yang paling krusial? Langkah yang kalau sampai dilewatkan atau salah, bisa bikin seluruh proyek jadi berantakan. Coba deh direnungkan.